Halo, kali ini kita akan belajar tentang elektrokimia. Saya bagi menjadi beberapa part dan ini part yang kedua. Kita masuk ke reaksi redoks spontan. Berikut adalah gambar dari reaksi tembaga dalam larutan perak nitrat. Gambar yang A itu adalah gulungan kawat tembaga yang berdiri di sebelah gelas yang berisi larutan perak nitrat. Nah, yang B, ketika kawat tembaga ditempatkan ke dalam larutan, tembaga yang larut menghasilkan larutan berwarna biru, dan perak terdeposit pada kawat tembaga. Gambar yang C, setelah beberapa saat, banyak tembaga telah larut dan hampir semua perak telah mengendap sebagai logam bebas. Nah, fenomena ini kita bisa manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, dan untuk itu kita perlu mengetahui yang disebut dengan sel Galvani. Sel Galvani adalah pemanfaatan reaksi kimia redoks spontan untuk pembentukan energi listrik. Umumnya kita juga sebut sebagai sel Volta atau sel Daniell. Penemunya adalah Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Alessandro Volta ini yang mengawali penemuan dari baterai modern. Penggambaran sel Galvani adalah sebagai berikut, yaitu ilustrasi dari contoh slide sebelumnya mengenai reaksi tembaga dalam larutan perak nitrat. Bedanya di sini kita punya larutan perak nitrat di sebelah kiri, dicelupkan elektroda perak, dan di kanan larutan tembaga 2 nitrat itu dicelupkan elektroda Cu. Nah, kemudian kedua larutan terhubung oleh sirkuit dan juga jembatan garam. Di bagian sirkuit ini ada buka tutup. Jadi kalau kita tutup, maka yang terjadi reaksi reduksi Ag+ menjadi Ag secara spontan di setengah sel kiri. Sementara itu terjadi proses oksidasi Cu menjadi CO2+ di setengah sel kanan. Elektron itu bergerak dari reaksi oksidasi ke katoda, yaitu tempat reaksi reduksi terjadi. Katoda adalah elektroda tempat reduksi terjadi. Jadi reduksi ion perak di katoda itu mengambil elektron dari elektroda, sehingga elektroda menjadi bermuatan positif. Sementara itu, ion Ag+ hasil reduksi itu meninggalkan larutan dan terdeposit pada katoda, sehingga larutan menjadi kelebihan ion negatif dari NO3-. Maka kita akan lihat di sini Ag itu adalah berupa Ag solid produknya. Jadi di sini akan mengendap Ag. Di anoda adalah elektroda tempat oksidasi terjadi. Jadi oksidasi atom tembaga di anoda itu melepaskan elektron ke elektroda menjadi bermuatan negatif. Ion Cu2+ hasil oksidasi masuk ke larutan dan mengitari anoda, sehingga di sekitar anoda akan kelebihan ion positif. Maka kita lihat di sini Cu solid ya, nanti akan berkurang karena dia menjadi Cu2+. Atau di sini dia terkikis. Agar sel Galvani ini berfungsi, larutan di kedua setengah sel itu harus tetap netral. Jadi jembatan garam ini fungsinya untuk menjaga kenetralan muatan di kedua setengah sel dengan mengalirkan ion berlawanan muatan. Nah, yang biasa dipakai sebagai jembatan garam itulah garam KCl atau KNO3. Contoh di sini misalnya KNO3. Untuk jembatan garam KNO3 selama sel Galvani CuAg beroperasi, ion K+ ini akan dilepaskan ke setengah reaksi reduksi untuk menetralkan kelebihan ion NO3-. Sedangkan ion NO3- yang ini akan bergerak ke arah oksidasi untuk menetralkan kelebihan ion CO2+ dari setengah reaksi oksidasi. Nah, saya simpan penjelasannya di slide ini. Reaksi sebelumnya yang kita bahas itu dinyatakan dalam notasi sel. Jadi reaksi oksidasi sebelah kiri itu dipisahkan, sebelah kiri ini dipisahkan oleh jembatan garam. Ya, jadi di sini Cu solid dioksidasi jadi CO2+ solid menjadi aqueous, kemudian dua garis vertikal ganda itu maksudnya adalah jembatan garam. Kemudian di sini ada reaksi reduksi, Ag+ menjadi Ag solid. Jadi ini solid, aqueous, solid. Jadi garis vertikal tunggal ini menggambarkan beda fasa. Jika fasanya sama, maka notasi sel dipisahkan oleh koma. Contohnya di sini yang kiri adalah oksidasi, yang sini oksidasi,
kemudian yang kanan adalah reduksi. Nah, pada proses reduksi baik reaktan maupun produk di aqueous. Nah, oleh karena itu kita perlu elektroda padat untuk tempat mengalir elektron, tapi yang tidak bereaksi. Maka di sini ada elektroda inert, PT. Selain PT, kita juga bisa pakai AU. Nah, yang penting adalah dia itu tidak bereaksi. Kita masuk ke soal latihan. Di sini diminta desain sel galvanik dibuat menggunakan reaksi redoks berikut. Nah, tuliskan ras tengah reaksi anoda dan katoda serta notasi selnya. Nah, yang ditanya, kita lihat bahwa di sini ada anoda dioksidasi jadi Fe2+. Jadi reaksi oksidasi melepas 2 elektron, kemudian reaksi reduksi menangkap 1 elektron agar setara jadi dikali 2 di kiri dan kanan. Jadi total reaksinya adalah ini. Kita gambarkan notasi selnya, oksidasi sebelah kiri, reduksi sebelah kanan. Dipisahkan oleh vertikal tunggal karena dia beda fasa, solid aqueous. Di sini aqueous dan aqueous baik reaktan maupun produk maka dipisahkan oleh koma. Kita perlu katalis inert di sini, jadi ada PT. Elektroda inert maksud saya, elektroda inert di sini. Nah, ditanya yang kedua adalah gambarkan sel galvanik. Ya, jadi anoda itu ada oksidasi dan katoda ada reduksi. Elektron bergerak dari anoda ke katoda. Jangan lupa ada jembatan garam. Di sini jembatan garamnya NaNO3. Na menetralkan kelebihan negatif dari NO3, sedangkan yang NO3 di sini dia menetralkan kelebihan positif dari anoda Fe2+. Demikian untuk part yang kedua.